Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silakan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Nama-nama diprediksi masuk kabinet Prabowo Gibran, ada orang luar partai, Erick Thohir hingga Tito. Sederet nama ini diprediksi akan masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Seperti yang diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Beredar susunan orang-orang yang kabarnya akan mengisi jabatan di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Kabinet Prabowo Gibran nantinya tidak hanya akan diisi dari unsur profesional dan partai pendukung koalisi, namun juga diisi oleh orang-orang luar partai yang dekat dengan Prabowo dan Presiden Jokowi. Representasi dari sisi kekuatan politik, nanti ada jatah Jokowi, ada jatah Prabowo sekian alias partai Jokowi ada partai Prabowo. Orang dekat Prabowo dan Jokowi dengan sebutan partai. Namun, orang dekat tersebut tidak harus dari partai politik. Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin adalah salah satu yang diprediksinya akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya Safri Samsudin merupakan orang yang dekat dan orang kepercayaan Prabowo. Kemudian ada juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Selanjutnya, nama-nama orang dekat Jokowi yang berpeluang menjadi menteri di era Prabowo Gibran adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, orang dekat Jokowi di luar partai yang memiliki peluang adalah ex-politikus PDIP Marwarar Sirait. Mengingat Marwarar Sirait memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi. Lebih lanjut, posisi Menteri Triumvirat yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan tidak akan diserahkan kepada partai politik. Begitu juga dengan posisi Menteri Strategis yang berkaitan menguasai hajat hidup rakyat, misalnya Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, serta Mensesnek. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo meyakini bahwa partainya bakal mendapati kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendatang. Apalagi, Derajat mengungkapkan, partai pendukung Prabowo Gibran yang ada di Koalisi Indonesia Maju telah bersepakat di awal dalam pembahasan formulasi kabinet. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Pilih PDIP atau Jokowi? Prediksi pengamat soal sikap Prabowo usai dilantik jadi Presiden Indonesia. Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden menggantikan Jokowi pada tanggal 20 Oktober mendatang. Diketahui, baru-baru ini Prabowo mengakui dirinya dipersiapkan Jokowi menjadi penerus. Meski demikian, muncul prediksi Prabowo Subianto akan meninggalkan Jokowi saat dirinya sudah dilantik sebagai Presiden nanti. Prediksi ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Adi memprediksi Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto akan memilih PDIP ketimbang Presiden Joko Widodo. Adi meyakini hal tersebut bakal terjadi usai Jokowi lengser dan Prabowo resmi dilantik menjadi Presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Rasa-rasanya setelah tanggal 20 Oktober Prabowo ini akan jauh memprioritaskan PDIP ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden, ujar Adi. Tapi per hari ini, saya membaca Prabowo masih cukup menghargai dan menjadikan Jokowi sebagai variabel penting. Karena sampai tanggal 20 saya kira Jokowi masih jadi presiden, sambungnya. Menurut Adi, ketika Jokowi sudah tidak menjadi sosok penting bagi Prabowo, potensi PDIP bergabung ke pemerintahan terbuka. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP tidak akan senang untuk ikut berkoalisi. Oleh karena itu, setidaknya PDIP barier politiknya bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi. Kalau sudah tak baik-baik saja, bukan tidak mungkin PDIP itu akan jadi bagian dari koalisi, kata Adi. Maka dari itu, Adi meminta publik melihat apa yang terjadi setelah Jokowi menyerahkan kursi presiden kepada Prabowo pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Adi meyakini bahwa Prabowo pasti akan mengedepankan dukungan yang berlimpah di parlemen. Dari situ, kata dia, bisa terlihat apakah Jokowi masih dianggap sosok yang penting atau tidak bagi Prabowo. Karena kalau mau jujur, Prabowo ini pasti akan bicara ke depan, bagaimana mendapatkan dukungan berlimpah, dukungan politik,
dukungan partai solid. Sehingga semua keputusan politik bisa berjalan dengan baik, jelasnya. Adi meyakini bahwa Gerindra dan Prabowo tidak nyaman jika PDIP berada di luar kekuasaan. Pasalnya, PDIP merupakan partai pemenang Pileg 2024 dan pemilik kursi terbanyak di parlemen. Mereka juga berpengalaman sebagai oposisi. Mereka bisa kritis dan selalu bisa resisten setiap keputusan politik Prabowo, kata Adi. Pasca Jokowi tak lagi jadi presiden, Prabowo akan memilih, lebih penting mana antara PDIP dan Pak Jokowi, imbuhnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. TKN bantah rumor Prabowo akan tinggalkan relawan pendukungnya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sylvester Matutina, menyatakan hubungan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dengan para relawannya tetap baik. Jadi selama ini orang berpikir bahwa Pak Prabowo nantinya enggak akan mengorangkan relawan, ya, saya pikir ini keliru, kata Sylvester. Namun, di tengah hubungan yang harmonis itu, para relawan nantinya tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran, katanya. Untuk itu, komunikasi antara relawan dan pemerintahan pun harus terus dirawat agar Prabowo Gibran bisa mendapatkan masukan yang komprehensif dari para relawan tentang kebijakan pemerintah. Berita selanjutnya, pro kontra di balik langkah Prabowo rangkul partai eks pendukung Anies. Langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul partai-partai mantan pendukung Anies Baswedan menuai pro dan kontra dari barisan Koalisi Indonesia Maju. Sejauh ini, Prabowo telah memastikan Partai Nasdem masuk ke barisannya. Dua partai lain, PKB dan PKS, masih dalam tahap pendekatan. Prabowo telah melobi Nasdem sejak sebelum penetapan hasil Pilpres 2024. Dia mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada tanggal 22 Maret tahun 2024. Langkah itu membuat gusar Partai Demokrat yang pernah berkonflik dengan Nasdem saat masih mendukung Anies. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat menyindir langkah Nasdem putar balik sebelum Pilpres usai. Komunikasi Nasdem dengan Prabowo berlanjut meski ada penolakan dari Demokrat. Lawatan Prabowo dibalas Surya Paloh pada tanggal 25 April tahun 2024. Surya datang bersama sejumlah elit Nasdem ke rumah Prabowo di Jakarta Selatan. Dia menyatakan kesediaan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Kemudian Partai PKS juga sempat dikabarkan akan merapat ke koalisi Prabowo. Mereka juga telah menyatakan undangan kepada Prabowo untuk hadir ke kantor mereka. Sinyal PKS itu langsung ditolak oleh Partai Gelora. Seperti diketahui, Gelora adalah partai yang didirikan mantan kader PKS. Gelora menolak PKS dengan alasan sering mengadu domba. Mereka juga mengungkit cap pengkhianat yang dilekatkan masa pendukung PKS terhadap Prabowo pada 2019. PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat, kata Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Siddiq. Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto, umumnya datang dari basis pendukung PKS imbuhnya.